Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang dampak kegagalan tata kelola korporasi dengan dosen pengampu Ibu Nuraini, Sarjana Sosial, Magister Administrasi Bisnis, dan saya sebagai penyusun Muhammad Diki Firmansyah dengan NIM 202169100139. Yang pertama, kita akan membahas definisi tata kelola korporasi atau corporate governance. Tata kelola korporasi adalah serangkaian proses, kebijakan, dan praktik yang memastikan bahwa perusahaan dijalankan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan pemangku kepentingan atau stakeholder seperti pemegang saham, karyawan, pelanggan, dan masyarakat secara keseluruhan. Tata kelola korporasi meliputi 3 elemen utama, yaitu hubungan antara perusahaan dan pemegang saham, pengelolaan resiko dan kepatuhan, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam praktiknya, tata kelola korporasi mencakup berbagai aspek, termasuk pengaturan struktur perusahaan, penetapan kebijakan dan prosedur, manajemen resiko, pengawasan dan akuntabilitas, pengungkapan informasi, dan penegakan etika bisnis yang baik. Tujuan dari tata kelola korporasi adalah untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan dan pemangku kepentingan, meminimalkan risiko kegagalan dan skandal korporasi. Sebelum masuk ke dampak yang ditimbulkan, saya akan menjelaskan beberapa penyebab gagalnya tata kelola korporasi. Penyebab yang pertama yaitu konflik kepentingan. Konflik kepentingan antara manajemen perusahaan dengan pemegang saham atau pemangku kepentingan lainnya dapat mengganggu tata kelola perusahaan yang seharusnya seimbang. Sehingga, nantinya hal tersebut dapat menyebabkan gagalnya tata kelola korporasi. Yang kedua yaitu kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan bisnis dapat menyebabkan kecurangan, penyelewengan, atau praktik korupsi yang merugikan pemangku kepentingan lainnya. Yang ketiga, tidak adanya peraturan atau kebijakan yang jelas. Dalam tata kelola perusahaan, peraturan dan kebijakan yang tidak jelas dapat menyebabkan kebingungan, sehingga terjadi pengambilan keputusan yang buruk dalam menjalankan bisnis. Selanjutnya yaitu kurangnya pengawasan dan audit. Kurangnya pengawasan dan audit dalam perusahaan dapat menyebabkan praktik yang tidak etis atau kegiatan melanggar hukum yang tidak terdeteksi atau tidak dapat diatasi tepat waktu. Dan yang terakhir yaitu tidak adanya komitmen dan kesadaran dari pihak terkait. Tidak adanya komitmen dan kesadaran dari manajemen, pemegang saham, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dapat menghambat kesuksesan implementasi tata kelola perusahaan tersebut. Semua faktor tersebut dapat menyebabkan tata kelola perusahaan yang buruk dan dapat berdampak negatif pada kinerja perusahaan serta reputasi dan citra perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa tata kelola perusahaan yang diterapkan adalah yang baik dan efektif dalam mengelola bisnisnya. Selanjutnya yaitu dampak yang timbul akibat gagalnya tata kelola korporasi. Dampak yang pertama yaitu merugikan reputasi perusahaan. Kegagalan tata kelola korporasi dapat mempengaruhi citra dan reputasi perusahaan di mata publik. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat, investor, dan karyawan terhadap perusahaan. Yang kedua, potensi terjadinya tindakan korupsi. Kegagalan tata kelola korporasi dapat membuka peluang bagi terjadinya tindakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di dalam perusahaan. Hal ini dapat merugikan kepentingan pemegang saham dan karyawan, serta mengancam keberlangsungan perusahaan. Berikutnya, turunnya kinerja perusahaan. Kegagalan tata kelola korporasi dapat mengakibatkan kinerja perusahaan menurun karena terjadinya ketidakpastian, ketidakstabilan, dan keputusan yang buruk. Hal ini dapat menyebabkan penurunan pendapatan dan laba perusahaan, serta berdampak pada kesejahteraan karyawan dan pemangku kepentingan lainnya. Berpotensi terjadinya pelanggaran hukum. Kegagalan tata kelola korporasi dapat membuka peluang terjadinya pelanggaran hukum di dalam perusahaan, seperti pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran lingkungan, atau pelanggaran terhadap regulasi dan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat menyebabkan perusahaan terkena sanksi dan denda yang besar, serta merugikan pemangku kepentingan lainnya.
Oleh karena itu, tata kelola korporasi yang baik sangat penting untuk diimplementasikan dalam perusahaan. Tata kelola korporasi yang baik dapat meningkatkan kinerja perusahaan, memperkuat reputasi perusahaan, dan meminimalkan resiko-resiko yang dapat merugikan perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya. Setelah kita mengetahui penyebab dan dampak kegagalan tata kelola korporasi, pasti teman-teman bertanya-tanya, memangnya bagaimana tata kelola korporasi yang baik? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance. Good Corporate Governance atau yang biasa disingkat dengan GCG yaitu sebuah konsep atau kerangka kerja yang digunakan untuk mengelola perusahaan secara profesional, etis, dan bertanggung jawab. GCG mengacu pada praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan perusahaan yang mencakup 3 dimensi utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan kebijakan yang tepat. Konsep ini juga menempatkan pemangku kepentingan atau stakeholder sebagai pusat perhatian dan memastikan bahwa kepentingan mereka diakomodasi dan dilindungi secara adil dan seimbang. Penerapan GCG yang baik diharapkan dapat membantu perusahaan menghindari skandal dan kegagalan, meningkatkan kinerja dan daya saing, serta memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, GCG menjadi semakin penting di tengah kompleksitas dan ketidakpastian bisnis di era globalisasi dan teknologi informasi yang terus berkembang. Berikut ialah beberapa praktik yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tata kelola perusahaan yang baik. Yang pertama, kepemimpinan yang efektif, yaitu memiliki kepemimpinan yang efektif dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan, mendorong kinerja yang tinggi, serta memastikan ketaatan terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan. Yang kedua, struktur organisasi yang baik, yaitu memiliki struktur organisasi yang baik dan efisien, termasuk komite-komite yang diberdayakan untuk mengawasi fungsi-fungsi tertentu dalam perusahaan. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang transparan, yaitu mengadopsi keputusan yang transparan dan terbuka dengan mengikuti proses yang jelas dan mengedepankan kepentingan semua pemangku kepentingan. Yang keempat, kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi, yaitu memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku dalam menjalankan bisnisnya, termasuk persyaratan hukum, lingkungan, dan sosial. Berikutnya, kepatuhan terhadap etika bisnis, yaitu memiliki kebijakan dan praktek yang sesuai dengan standar etika bisnis dan nilai-nilai moral yang berkaitan dengan operasi perusahaan. Berikutnya, pengelolaan risiko yang baik, yaitu mengelola risiko dengan baik dan memastikan bahwa perusahaan memiliki strategi untuk mengatasi berbagai risiko yang mungkin terjadi dalam bisnis. Yang terakhir, transparansi pelaporan, yaitu memastikan pelaporan yang transparan dan akurat mengenai kinerja keuangan dan non-keuangan perusahaan, serta pengelolaannya. Praktik-praktik di atas adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan untuk mencapai tata kelola perusahaan yang baik. Dengan menerapkan praktik-praktik tersebut, perusahaan dapat memastikan bahwa operasinya dijalankan dengan integritas, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial yang tinggi. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pemaparan materi di atas ialah tata kelola perusahaan sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan dijalankan dengan baik, bertanggung jawab secara sosial, dan memenuhi kepentingan semua pemangku kepentingan. Gagalnya tata kelola perusahaan dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, seperti kerugian finansial, kerugian reputasi, konflik internal, dan resiko hukum. Oleh karena itu, perusahaan harus menerapkan praktik-praktik manajemen dan pengawasan yang baik dan efektif, seperti kepemimpinan yang efektif, pengambilan keputusan yang transparan, pengelolaan risiko yang baik, dan transparansi pelaporan. Untuk mencapai tata kelola perusahaan yang baik dan memastikan operasi perusahaan dijalankan dengan integritas, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial yang tinggi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.